kita nggak tahu waktu itu belum ada izin keramaian belum dibuka, kita nggak tahu ini kita akan syuting seperti apa, apakah cuman bisa lewat laptop atau gimana gitu. Ferdi, boleh cerita dong bergabung di cerita yang mana dan kisahnya itu seperti apa? Oke, saya bergabung bersama sutradara Iva Ivansyah di omnibus yang berjudul Cookbook. Nah, film Cookbook ini Mas Iva sebenarnya sudah punya idenya udah cukup lama. Dan pada saat itu even dia punya ide besar sebelum menjadi cerita yang harus di-syuting di saat pandemi. Beda nih ya, cerita tentang pandemi sama cerita yang harus di-syuting di saat pandemi. Jadi awal-awal itu kayak, ini gimana ya Fer ya, apa gue kirim kamera ke sana, coba dapur lu oke nggak buat gue shoot, kayak gitu-gitu yang maksudnya yang kita nggak tahu waktu itu belum ada izin keramaian belum dibuka, kita nggak tahu ini kita akan syuting seperti apa, apakah cuman bisa lewat laptop atau gimana gitu. Nah sampai berkembang akhirnya kita bisa syuting normal dan ceritanya mengerucut jadi sebuah film pendek gitu, di mana seorang karakter Chef Halim di sini yang merasa di saat pandemi ini dia mulai memikirkan lagi apakah hidupnya bermakna atau tidak, dan akhirnya suatu ajakan dari Pak Naryo yang diperankan oleh Kiki Narendra untuk membukukan resep si Chef Halim ini, akhirnya dia wujudkan karena dia ingin punya legenda, pengen punya fungsi, punya makna dalam hidup. Tapi dalam prosesnya, justru dia menemukan dirinya yang berbeda, yang tidak sesuai mungkin dengan bayangan dia tentang siapa dirinya di awal gitu. Seorang chef yang sukses, yang kayaknya sudah bisa meninggalkan makna yang positif buat orang lain, tapi ternyata dia tidak seperti apa yang dia bayangkan. Nah, memerankan Chef Halim dalam film ini, menurut Mas Ferdi, apa sih yang unik dari cerita film ini? Atau mungkin bahkan dalam prosesnya, sehingga Mas Ferdi ini tertarik untuk bergabung? Sebenarnya kalau tertarik untuk bergabung, Mas Ivanya sih. Saya udah tahu kalau Mas Iva kalau bikin sesuatu nggak mungkin sembarangan gitu. Pasti ada isinya gitu. Makanya buat yang nonton Cookbook, saya nggak bisa terlalu cerita banyak, karena ceritanya tuh twist and turn-nya oke banget, sayang banget kalau saya spoil di sini. Tapi yang menurut saya unik adalah si prosesnya itu sendiri sih, bahwa di awal-awal tuh saya sampai yang ini saya benar-benar harus syuting sendiri ya gitu, benar-benar Mas Iva harus mendirect saya dari jarak jauh dan teman-teman lain tuh saya nggak akan ketemu gitu. Tapi akhirnya pada saat kita syuting Indonesia dan dunia perfilman khususnya sudah bisa syuting produksi, nggak seperti biasa sih, tapi sudah bisa punya izin syuting. Jadi pada saat itu saya benar-benar di syuting seluruh film pendek ini dalam 1 hari. Wow. Jadi kita datang itu dari mulai start, begitu pulang satu film ini udah harus selesai. Jadi saya ketemu Gigi sama Kiki ya pada saat itu aja gitu. Gigi mungkin 2 kali karena waktu itu sempat harus latihan masak, tapi bener-bener di hari H aja kita ketemu. Sisanya kita cuma Zoom meeting aja, readingnya pun di Zoom meeting gitu. Saya komunikasi sama Mas Iva soal skrip apa segala macam itu japri-japrian aja gitu. Jadi itu prosesnya yang cukup unik sih. Yang itu sendiri sudah menjadi quarantine tersendiri gitu. Ini cerita Quarantine Tales ini juga ternyata pas syutingnya pun harus quarantine juga ya, Mas? Iya, betul. Jadi, beneran kayak syuting pandemi di tengah pandemi gitu. Nah, tapi tantangannya jadi lebih berasa berat nggak sih, Mas? Meskipun mungkin cuma 1 hari, tapi apakah syuting seperti ini menurut Mas Ferdi yang udah banyak pengalaman syutingnya ini jadi sesuatu yang menyusahkan atau seperti apa, Mas? Menyenangkan sih, karena tantangan banget ya. Saya tahu waktu saya nggak banyak. Kita juga preparation-nya tidak bisa seperti biasanya yang kumpul, workshop, apa segala macam. Tapi waktu itu saya
waktu akhirnya kita memutuskan untuk bisa diproduksi dalam tanda kutip seperti biasa, saya minta please, saya minta 1 hari untuk di workshop masak gitu, karena apa namanya, chef itu tuh cara megang pisaunya aja udah beda gitu kan, motong bawang aja udah beda. Jadi saya perlu belajar itu untuk supaya lebih meyakinkan. Terus apa namanya, akhirnya juga saya sempat masak-masak beneran black pepper beef. Terus pas hari syutingnya juga black pepper beefnya jadi untuk lunch buat kru dan cast. Wow. Jadi seneng sih, seru banget. Meskipun filmnya pendek gitu, kita berharap yang, aduh ini kalau film panjang gitu sebulan bareng kayak gini gimana ya gitu. Seru banget.